여기까지 와서 그냥 갈 건 아니죠? 아, 그냥 안 가면 동반 자살이요? 아, 동반인지 아닌지 누가 아는데 그거? 어우. 그 경찰 친구 빨리 불러. 아, 형 진짜 왜 이래? 이게 나야. 비겁하고 용기 없는 거. 아씨. Sedikit kilas balik cerita pada part 1 dan 2 ya guys. Seorang anak pengidap sindrom Asperger bernama Guru menjalankan bisnis membersihkan rumah peninggalan orang yang telah tiada bersama ayahnya. Meski bisnis berjalan dengan baik, namun sayangnya Guru harus menelan kenyataan pahit. Ia harus tegar karena sang ayah tiba-tiba meninggal dunia. Berdasarkan wasiat sang ayah, kini Guru harus tinggal bersama pamannya yang merupakan mantan narapidana. Dia bernama Sangku, seorang pemuda yang penuh misteri. Awalnya hubungan Sangku dan Guru tak berjalan baik. Namun karena sering bersama, kini benteng di antara mereka mulai mencair. Guru dan Sangku kini menjalankan bisnis Move to Heaven bersama-sama. Untuk kelengkapan isi ceritanya, teman-teman bisa tonton di part 1 dan 2 ya guys. Nah, by the way, di part 3 ini kita akan mengupas tuntas tentang Sangku dan penyesalannya di masa lalu. Akankah Sangku bisa berdamai dengan keadaannya? Entahlah, aku pun nggak tahu ya kan guys. Mari kita simak kelanjutan ceritanya. Oke, kita lanjut cerita. Sangku pun menjenguk seorang pria yang terbaring koma di rumah sakit. Ia terlihat kesal sekaligus sedih ketika itu. Rasa bersalah yang ia pikul terlihat jelas di matanya. Pria yang terbaring koma itu bernama Suchol. Tak berapa lama berselang, datanglah adik Suchol yang bernama Sujin. Sujin mengatakan bahwa ia senang melihat Sangku telah keluar dari penjara. Ia juga bingung harus marah atau berterima kasih padanya. Di sini kita masih belum tahu ada kejadian apa di masa lalu yang membuat Suchol koma. 고맙다고 말해야 되는 건데 차마 그 말이 안 나오네. 넌 괜찮아? Nah, usai menjenguk, Sangku pun keluar untuk nyebat. Seorang pria tua datang menghampiri dan menegurnya. Tak seharusnya Sangku nyebat di area rumah sakit. Dengan rasa hormat, Sangku pun menurutinya. 아이, 괜찮습니다. 아, Esok harinya, Namu pergi ke gudang Move to Heaven. Ia menjumpai Sangku yang juga ada di sana. Pertengkaran kecil sempat terjadi di antara mereka. Ibu Namu tiba-tiba datang menghampiri. Ia curiga bahwa Namu tak pernah pergi les selama ini. Entah ada angin apa, Sangku pun rela berbohong demi menolong Namu. Ia mengatakan bahwa Namu sangat rajin belajar. Saat ini pun Namu hendak pergi ke tempat les. Ia hanya mampir sebentar untuk melihat keadaan Guru. Mendengar itu, sang ibu pun jadi tenang dan bangga pada putrinya. Usai Namu pergi ke tempat les, Guru pun datang dengan kepanikannya. Ia heran mengapa ada pesanan yang telah diterima sejak 3 hari yang lalu. Sangku lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang menerima pesanan itu. Mereka pun bersiap pergi ke TKP. Berdasarkan alamat yang dikasih klien, Sangku dan Guru pun sampai di sebuah rumah susun. Sangku terus mengetuk rumah tersebut, namun tak ada yang keluar. Sangku akhirnya mendobrak dan masuk secara paksa. Ia langsung terkejut ketika melihat 2 mayat di sana guys. Dengan sigap mereka pun langsung menghubungi polisi. Polisi datang ke TKP dan langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Ternyata 2 lansia ini sengaja mengakhiri hidupnya. Hal itu terlihat jelas berdasarkan surat yang ditinggalkan almarhum. Kita sebut saja pasangan lansia ini sebagai Kek Parjo dan Nek Ingkit. By the way guys, ternyata Kek Parjo sendirilah yang menelpon Sangku 3 hari yang lalu. Ia sengaja memesan layanan Move to Heaven di kala masih hidup. Saat Sangku, Guru, dan Junyong sedang berbincang, tiba-tiba seorang wanita cantik datang menghampiri. Wanita ini bernama Yurim.
Yurim adalah pekerja sosial di sebuah panti jompo. Kali ini ia akan menjadi penanggung jawab untuk pemakaman Kek Parjo dan Nek Inggit. Yurim mengatakan bahwa Kek Parjo telah kehilangan pekerjaannya sejak sebulan yang lalu. Istrinya juga sakit-sakitan di panti jompo. Yurim merasa bahwa hal itulah yang menjadi faktor pasangan lansia ini mengakhiri hidupnya. 아마 그게 결심하게 된 계기가 되신 것 같아요. Mendengar itu, Sangku pun jadi kesal. Tak seharusnya Kek Parjo mengajak istrinya untuk metong bersama. Di mata Sangku, itu sama saja sebagai tindak pembunuhan. 아니, 죽으려면 혼자 곱게 죽던지. 이게 뭐 하는 짓이야? Yurim pun jadi kesal dengan Sangku, guys. Tak seharusnya Sangku menjudge Kek Parjo sebagai orang jahat. Ditambah lagi, saat ini masih belum jelas motif yang sesungguhnya. Guru lalu bertanya apakah ada keluarga yang bisa dihubungi untuk memberikan barang-barang milik almarhum. Dengan sedih, Yurim mengatakan tidak ada. 두 분 따로 연구자가 없으세요? Guru lalu berdoa dan membersihkan barang-barang milik almarhum. Seperti biasa, guru juga memisahkan barang-barang yang dianggap penting. Karena Sangku tak mau membantu, Yurim pun akhirnya turun tangan. Ia membantu guru membersihkan rumah tersebut. Karena proses pembersihan berjalan lambat, Sangku pun akhirnya mau membantu. Ia tak sengaja membuka pintu rumah kaca dan terkejut melihat banyak bunga di sana. Yap guys, sebuah taman bunga yang indah. Cinta Kek Parjo terhadap Nek Inggit terlihat jelas di sana. Meski begitu, Sangku tetap saja menjudge Kek Parjo sebagai pria jahat. 나쁜 남편이 맞는 것 같아 보여요? 이게 뭡니까? Guru melihat label tanaman dan memberitahu bahwa mereka harus pergi ke blok 105 di gedung seberang. Guru ingin mengembalikan bunga-bunga tersebut pada pemiliknya. Guru mendatangi setiap alamat yang tertera di label tersebut. Ia juga selalu bertanya apakah mereka mengenal Kek Parjo. Setelah beberapa rumah didatangi, akhirnya guru menemukan seorang gadis muda bernama Minji. Ia mengenali Kek Parjo. Minji putus asa saat mengetahui bahwa Kek Parjo telah meninggoy. Nah, scene flashback ditampilkan ya guys. Karena Kek Parjo selalu kepanasan di pos penjaga, Minji pun mengumpulkan dana bersama teman-temannya untuk membelikan AC portable. Namun pemilik gedung memberitahu bahwa Kek Parjo tidak bisa menggunakannya. Akan ada biaya tambahan listrik jika AC tersebut digunakan. Meski tak bisa memakainya, Kek Parjo pun memulanginya dan berterima kasih pada Minji. 얼마가 나올지 학생이 그걸 어떻게 알아? 괜찮아. 민지 마음만 받을게. 응? Nah, lanjut cerita, Sangku melihat Yurim menangis di depan rumah sakit. Yurim mengatakan bahwa Sangku mungkin salah paham mengenai Kek Parjo. Ternyata pil tidur yang diminum oleh Kek Parjo dan Nek Inggit berasal dari panti jompo. Kek Parjo juga didiagnosa menderita kanker pankreas. Nek Inggit selalu mengatakan bahwa dia ingin mati dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Kek Parjo. Usai Kek Parjo dipecat dari pekerjaannya, dia pun menjemput istrinya. Mereka sepakat untuk meninggalkan panti jompo dan mengakhiri hidup bersamaan. Sangku kemudian melihat foto Kek Parjo dan Nek Inggit. Dia menyadari bahwa Kek Parjo adalah pria yang dia temui di rumah sakit saat dia ingin nyebat. Sangku jadi merasa bersalah pada Kek Parjo karena telah menuduhnya sebagai pria jahat. Di rumah, guru frustasi sebab tidak bisa memberi kotak peninggalan almarhum. Namu memberitahu guru bahwa dia harus bersiap-siap untuk pemakaman Kek Parjo dan Nek Inggit. Mereka kemudian memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Minji juga muncul di sana. Karena Kek Parjo dan Nek Inggit tak memiliki kerabat, maka pemakaman mereka pun terasa sangat sunyi. Di luar pemakaman, Sangku berusaha mencuri karangan bunga milik pemakaman lain. Sayangnya ia terciduk oleh guru. Guru lalu meneriaki Sangku sebagai pencuri. Sangku mengatakan bahwa ia hanya meminjam karangan bunga tersebut. Ada banyak karangan bunga di sini. Tidak masalah jika ia meminjam satu saja untuk Kek Parjo dan Nek Inggit. Sangku merasa sedih melihat tidak ada karangan bunga di depan pemakaman mereka. 도둑이야! 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 도둑이야!
Saat melihat sekitarnya, guru pun kemudian menyadari bahwa mereka bisa membawa lebih banyak orang ke pemakaman Kek Parjo. Yap guys, orang-orang yang ada di sebelah pemakaman Kek Parjo adalah orang-orang dari perusahaan konstruksi. Diketahui, dahulu Kek Parjo pernah bekerja di sana. Sedikit banyaknya para pekerja pasti mengenal Kek Parjo. Guru berharap mereka bisa mampir dan memberi penghormatan terakhir. Awalnya tak ada para pekerja yang merasa kenal dengan Kek Parjo. Tiba-tiba pria tua muncul dan mengenali Kek Parjo dengan baik. Pria tua ini adalah pimpinan perusahaan. Dia mengenang jasa Kek Parjo selama bekerja dengannya. Alhasil, pria tua ini pun membawa semua pekerjanya untuk memberi penghormatan terakhir pada Kek Parjo. Kini suasana pemakaman benar-benar terasa. 봄 한철 격정을 인내한 분명히 알고 가는 이의 뒷모습은 또 만나세. Yurim berterima kasih kepada Sangku dan guru atas semua yang telah dilakukan untuk Kek Parjo. Saat berjabat tangan dengan Yurim, Sangku pun jadi salah tingkah guys. Ketika hendak pulang ke rumah, guru memberitahu Sangku bahwa telinganya memerah. Itu berarti jantung Sangku sedang berdebar dan telah jatuh hati pada Yurim. 모세혈관이 갑자기 팽창하면 그렇게 됩니다. 심장 박동이 빨라져서 그렇습니다. Esok harinya, guru memberikan Sangku sebuah bunga milik Kek Parjo. Bunga itu memiliki arti kebahagiaan mengetahui hati seseorang. By the way guys, Yurim lah yang menyuruh guru memberikan bunga itu untuk Sangku. Sangku kemudian menerima telepon dari Sujin yang menangis. Ternyata Sucol sedang dalam keadaan kritis. Sangku pun berlari keluar dan menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter keluar dan memberitahu mereka bahwa mereka harus bersiap untuk melepaskan Sucol. Kondisi Sucol sangat lemah sehingga dokter pun tak bisa merekomendasikan operasi pada kesempatan ini. Mau operasi ataupun tidak, kematian sudah di depan mata. Sangku memberitahu dokter untuk melakukan operasi sebab ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Sangku berjanji untuk mendapatkan uang sehingga dia bisa membayar biaya operasi. 어떻게 된 거야? 갑자기 상태가 안 좋아졌어요. 할 겁니다. 수술 오빠. 해주세요. 보내드릴 준비를 하셔야 할 겁니다. Scene flashback ditampilkan. Di masa lalu, Sucol remaja diserang sekelompok siswa lain. Saat terpojok, Sucol bahkan berusaha memanjat jembatan untuk melarikan diri. Kejadian itu tak sengaja dilihat oleh Sangku. Dia lalu mendekati para pengganggu dan menyuruh mereka pergi. Mereka menolak, sehingga Sangku harus melawan mereka. Setelah dihajar habis-habisan, mereka pun akhirnya menyerah. Setelah para berandalan pergi, Sucol pun berterima kasih kepada Sangku. Dengan ketus, Sangku mengatakan bahwa ia lebih tidak menyukai orang yang rela dipukuli daripada para pengganggu. Esok harinya, Sucol datang ke tempat Sangku latihan tinju. Ia berharap Sangku dapat mengajarkannya. Kala itu, Sangku hanya mengacuhkannya. Sucol terus datang setiap hari dan menemani Sangku latihan. Meski awalnya kesal, Sangku pun akhirnya lunak dan bersedia mengajari Sucol teknik bertinju. 자, 안 갈래? 안 갈래? 가! 어디 가, 진짜. 껴봐. 정말요? 맞을라? Mereka latihan dengan serius. Kedekatan mereka mulai terjalin saat itu. Teknik tinju yang Sangku ajari bisa dikuasai Sucol dengan cepat. Sangku pun jadi yakin bahwa Sucol bisa menjadi atlet nasional. 국대가 별거냐? 어? 원투! 원투! 하나, 둘, 그렇지! 자, 막판 스쿼트! 골반 써야지, 임마. 간 제대로 올리고 손 떨어진다. 다시 원투! 하나, 둘, 조금 더 앞으로 나와야지. 하나, 바닥 검지 사이로 지나서 손목을 한번 감아줘. Beberapa waktu kemudian, Sucol pun akhirnya menjadi atlet tinju nasional. Sangku menyaksikan pertandingan Sucol di layar televisi. Sejak saat itu, Sucol pun terus memenangkan turnamen. Sangku benar-benar merasa bangga. 김수철 우승! 네가 챔피언이야! 카운트 날려. 지금. 그렇지! 지금! Nah, kembali ke masa sekarang. Sangku meminta uang kepada teman wanitanya di bar.
Kita sebut saja wanita ini bernama Madam Jung. Sangku meminjam uang untuk biaya operasi Suchol. Sebagai jaminannya, Sangku membawa sertifikat rumah guru untuk digadai. Sayangnya, Madam Jung tidak tertarik dengan jaminan Sangku. Ia bersedia memberikan Sangku uang asalkan Sangku bersedia tanding tinju di turnamen yang akan datang. Jika Sangku berhasil memenangkan pertarungan yang satu ini, maka semua uang dan utangnya akan dihapus. Sertifikat rumah guru juga akan dikembalikan saat itu juga. Sangku tidak memiliki pilihan selain menandatangani kontrak. Sangku langsung berlari ke rumah sakit. Dengan semangat, ia mengatakan pada Sujin bahwa ia berhasil mendapatkan biaya operasi untuk Suchol. Di sini, Sujin hanya bisa terdiam, guys. Kekesalan Sangku pun langsung meluap setelah ia mendengar bahwa Suchol telah tiada. Sangku benar-benar merasa hancur, sobat. Dia tidak percaya dengan semua ini. Sangku terus menghentakkan tubuh Suchol dan berharap Suchol bisa bangkit kembali. 네 목숨 내 거라며. 빨리 일어나. Usai pemakaman, Sangku mampir ke rumah almarhum Suchol. Sujin berterima kasih kepada Sangku karena ia tidak pernah menyerah pada abangnya itu. Sangku mengatakan kepada Sujin bahwa ini semua adalah salahnya. Sujin pun lanjut bicara dan menjelaskan bahwa ia hampir menyerah pada Suchol. Ia kasihan melihat Suchol yang hidup namun seperti orang mati. Ia bahkan berharap bahwa Suchol mati saja dari dulu. Pikiran itu membuat Sujin merasa seperti orang jahat. Sekarang ia berterima kasih kepada Sangku karena Sangku berusaha mempertahankan nyawa Suchol. Ia jadi bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Suchol. Terlebih lagi, ia merasa bahwa ia bisa memaafkan dirinya sendiri kali ini. Sujin juga berharap Sangku tak larut dalam rasa penyesalan. Sangku harus bisa memaafkan dirinya sendiri. Dengan sedih, Sangku pun meminta izin pada Sujin. Ia ingin mengemasi barang-barang milik Suchol. Saat melihat barang-barang Suchol, Sangku terus mengenang masa-masa kejayaannya. Sangku pun langsung terdiam ketika ia mendapati rekam medis milik Suchol. Ternyata guys, Suchol telah didiagnosis ensepalopati traumatik kronis, di mana Suchol mengalami kerusakan sel otak akibat pukulan berulang di kepala. Sangku ingat bahwa Suchol pernah mengatakan kepadanya tentang niat berhenti tinju. Sangku tidak tahu saat itu bahwa Suchol sedang sakit. Kini dia tahu jawabannya. Sangku hanya bisa menangis menerima kenyataan. Yap, scene flashback pun ditampilkan. Sangku, sang petinju liar, akan bertanding kala itu. Madam Jung menghampiri dan mengatakan bahwa lawan Sangku berbeda dengan orang yang telah diatur. Yap guys, Sangku kaget ketika tahu bahwa lawannya adalah Suchol. Dia merasa terpukul dong ya kan? Begitu juga dengan Suchol. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa mereka akan beradu dalam satu pertarungan. Selama bertanding, Sangku terlihat mengalah dengan Suchol. Dia tak terlalu menyerang Suchol. 똑바로 못하냐? 쳐봐. 왜 안 쳐? 쳐. Saat akan memasuki babak ketujuh, Madam Jung membisikkan kata-kata laknatnya pada Sangku. Ia mengatakan bahwa Suchol menginginkan uang untuk pensiunnya. Madam Jung bersedia memberikan Suchol uang asal ia bersedia kalah dalam pertandingan. Madam Jung ingin Sangku tetap menjadi juara bertahan. Dengan kata lain, pemenang dalam pertandingan ini telah ditentukan. Sangku hanya perlu mengalahkan Suchol saja. Ronde ketujuh pun dimulai. Mereka kembali bertarung. Di sini Sangku ingin Suchol tak mengalah dan terus menyerangnya. Saat pertandingan itu, tiba-tiba ayah guru datang dan berteriak. Ia meminta Sangku untuk berhenti. Melihat wajah kakaknya itu, seketika Sangku teringat akan masa kecilnya yang suram. Dia merasa kakaknya itu tidak ada untuknya. Kemarahan Sangku jadi memuncak guys. Ia kemudian melampiaskannya kepada Suchol. Karena pukulan yang terlalu keras, Suchol pun jatuh ke lantai.
Sangku mulai panik ketakutan. Sucol terlihat tidak baik-baik saja. Meski pukulan Sangku sangat keras, namun seharusnya Sucol tidak separah ini. Inilah yang menggerogoti perasaan Sangku selama ini. Setelah ia melihat rekam medis Sucol, barulah kini masuk akal. Riwayat penyakit yang Sucol derita membuatnya tak sanggup menahan pukulan keras. Dengan begitu, maka kematian Sucol bukanlah kesalahan Sangku 100%. Saat Sangku membersihkan ruangan, dia melihat kartu nama Move to Heaven. Ia tak tahu mengapa kartu nama itu ada di sana. Sangku kemudian menyerahkan kotak peninggalan Sucol kepada Sujin. Mereka berharap dapat ikhlas melepaskan kepergian Sucol. Saat hendak pulang, Madam Jung pun menelpon Sangku. Ia menagih janji Sangku kala itu. Sangku malah menolak dan berjanji akan melunasi hutangnya. Ia tak ingin kembali ke dunia pertinjuan. Tentu saja Madam Jung pun kesal karena hal itu. Di sisi lain, Guru khawatir karena pamannya tidak kembali. Sangku memberi pesan kepada Guru bahwa ia ingin pergi dan jangan mencarinya. Namun mengatakan bahwa polisi tak akan mencari orang dewasa yang kabur dari rumah. Meski begitu, Guru tetap ingin mencarinya. Bagi Guru, Sangku adalah keluarganya. Namun hanya bisa terdiam kala itu. Kini misi pencarian paman Sangku pun dimulai. 나도. 삼촌! 우리 영은 거짓말 같은 거 안 해. 괜찮아? 괜찮습니다. 이제 마지막입니다. 이거 타야 됩니다. 삼촌이 집에 와서 다행입니다. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.